Hai semuanya, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku bikin jajanan unik dan juga kekinian. Jajanan kali ini paling laku di warung dan juga adik di sekolah karena lagi viral ya bun. Yang mau tahu cara membuatnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai habis ya. Pertama, kita siapkan wadah yang cukup besar dan kita masukkan 3 butir telur. Masukkan 160 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, dan terakhir aku masukkan 1 sendok teh ovalet ataupun SP. Kemudian semua bahan ini mau aku mixer dengan kecepatan paling tinggi ya bun. Untuk memixernya ini aku sekitar 5-7 menitan saja. Pokoknya kita mixer sampai putih, kental dan juga berjejak seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Kemudian aku tambahkan 20 gram susu bubuk, 130 gram tepung terigu. Cuma ini aku masukkan sedikit terlebih dahulu dan semua bahan ini mau aku mixer dengan kecepatan paling rendah. Mixer cukup sampai tercampur rata saja ya bun. Lalu kita masukkan susu cair sebanyak 150 ml dan ini aku masukkan sedikit terlebih dahulu dan kita mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah. Ini cukup sebentar saja. Dan ini kita lakukan bergantian ya bun, dari tepung terigu dan susu cairnya masukkan bergantian sambil kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah supaya nanti adonannya itu tidak mudah turun. Lakukan sampai kedua bahan ini selesai kita mixer secara bergantian. Dan ini mau aku bantu menggunakan spatula supaya bagian pinggirannya itu nanti mudah tercampurnya, jadi lebih rata aja ya bun. Oke, ini menurutku sudah cukup. Selanjutnya untuk adonannya mau aku aduk balik menggunakan spatula seperti ini. Kemudian di sini aku tambahkan biskuit Oreo. Aku pakai Oreo yang lebih murah gitu. Dan aku cukup pakai 2 bungkus aja. Nanti bagian tengahnya kalian sisihkan atau kalian buang, jadi nggak dipakai. Dan ini kita aduk balik. Kemudian untuk adonannya sudah siap ya bun. Selanjutnya untuk adonannya ini kan kita pindahkan ke loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini karena kesulitan supaya membaginya juga lebih mudah. Kemudian ini aku ratakan dulu supaya membaginya lebih mudah, jadi aku pakai bantuan centong aja. Pokoknya usahakan bagi menjadi 2 bagian sama rata ya bun. Kalau mau bisa kalian timbang atau bisa juga dikira-kira. Kemudian setelah kita bagi dan kita hentak-hentakan seperti ini loyangnya, bantu menggunakan garpu seperti ini supaya nanti rata dan juga udara di dalam adonannya keluar. Selanjutnya untuk loyangnya bisa kita masukkan ke dalam kukusan. Ini opsional aja, bisa juga kalau mau di oven, tapi kalau mau lebih simpelnya sih kalian kukus aja sudah enak kok. Untuk adonannya ini aku kukus selama 15 menit ya bun. Kemudian ini keduanya sudah aku kukus dan aku akan potong menjadi beberapa bagian. Ini sudah aku bentuk garis-garis supaya lebih mudah aja. Nanti untuk potongannya usahakan sama rata ya bun. Cuma ini ada yang ukurannya agak berbeda dikit, nggak apa-apa kok. Ini untuk contoh aja, dari satu loyang aku dapat 24 potongan. Kalau ukurannya mau kalian perkecil atau mau kalian perbesar juga boleh ya, nanti disesuaikan saja. Dan ini bisa dilihat untuk potongannya ada yang berbeda, ada yang lebih panjang sedikit, tapi untuk besarnya atau lebarnya itu sama ya bun. Dan ini aku nggak tahu kenapa ya bun, untuk oreonya itu nggak nyampur gitu ke adonannya, jadi mengendap di bawah kayak gini. Nanti bagi kalian yang tahu, tolong dong komentar di video ini supaya kita belajar sama-sama. Kemudian bolu yang sudah kita buat ini kita sisihkan dulu dan kalian letakkan di wadah yang tertutup. Lalu kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 360 gram tepung ketan, tambahkan 30 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian semua bahan ini aku aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan air sebanyak 460 ml. Di sini aku masukkan air setengahnya terlebih dahulu dan kita aduk seperti ini. Sisa airnya kita masukkan semuanya saja ya bun.
Dan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang mengendap ataupun yang menggumpal. Pokoknya teksturnya itu harus halus ya bun. Nah kalau sudah, kemudian ini aku tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Oke, ini adonannya sudah siap. Di sini karena aku mau buat beberapa warna, jadi untuk adonannya aku akan bagi menjadi 3 bagian sama rata. Nanti untuk beratnya bisa kalian kira-kira atau bisa juga ditimbang ya bun. Dan ini aku bagi menjadi 3 warna, ada yang warna merah muda, warna hijau muda, dan terakhir di sini aku gunakan warna biru. Nanti untuk warnanya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini bisa kita masukkan ke dalam kukusan. Untuk kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya ya bun. Kukus adonan mochinya selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang. Dan ini setelah 30 menit sudah matang, langsung kita angkat dan kita pindahkan ke alas kerja seperti ini. Untuk adonan mochinya ini kondisinya sudah hangat ya bun, jadi nggak terlalu panas. Dan kita ambil sedikit adonan, kemudian kita akan bentuk bulat seperti ini. Dan ini kalau mau bisa kalian timbang atau kalau mau dikira-kira juga bisa. Di sini aku timbang beratnya kurang lebih 23 gram. Dan ini setelah kita bentuk bulat, kita alasi menggunakan plastik sambil dipipihkan kayak gini ya bun, supaya nanti lebih mudah aja memipihkannya. Jadi memang harus dialasi pakai plastik. Kemudian ini akan aku isi dengan bolu yang sudah kita buat sebelumnya, dan kita akan tutup perlahan seperti ini, usahakan rapat. Oh iya, misalnya kalian nggak ada sarung tangan, bisa juga langsung pakai bantuan tangan aja, nggak usah pakai sarung tangan. Tapi nanti tangannya diolesi menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket ya bun. Selanjutnya di sini aku siapkan tepung maizena yang sudah aku sangrai, atau bisa juga kalau mau diganti menggunakan kelapa kering, beli di toko bahan kue banyak kok. Cuma kalau mau lebih ekonomisnya aku pakai tepung maizena aja. Kita baluri perlahan seperti ini, jangan langsung dibaluri ke tepungnya ya bun, takutnya nanti terlalu banyak tepung yang menempel di adonan mochinya. Untuk bentuknya seperti ini ya bun, lakukan sampai semuanya selesai kita bentuk. Ini kita sisihkan. Dan tada, ini dia hasilnya. Kue nagasakinya sudah siap ya bun. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan kertas roti dan kita masukkan ke dalam mikas seperti ini ya bun. Dan ini kita tutup, jangan lupa ditambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan di daerah masing-masing. Kalau di tempatku bisa dijual di harga mulai 2000-an aja, ini sudah sangat menguntungkan, atau 1500 juga sudah menguntungkan. Untuk satu resep ini aku hasilkan 40 pieces ya bun, jadi untuk roti atau bolunya itu masih ada sisa sedikit. Bisa dilihat untuk isiannya kayak gini ya bun, maaf nggak terlalu terlihat jelasnya. Dan ini mau aku langsung coba aja, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak, kenyal, lembut dari rotinya. Dan ini tuh nggak enak sama sekali, manisnya juga pas. Sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian untuk dalam atau isiannya itu aku akan potong menggunakan bantuan pisau seperti ini. Tuh bisa dilihat, cantik banget bukan sih? Ini nikmat banget, cocok untuk dijualan atau cemilan anak-anak di rumah. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.